Oke, selamat sore Ibu Mintarsi. Ibu sebagai seorang psikiater, gimana melihat saat ini banyak terjadi pelecehan seksual di kendaraan transportasi umum? Ibu melihatnya seperti apa saat ini, Bu? Sekarang masalah pelecehan seksual atau perbuatan-perbuatan yang kurang baik itu kan menyangkut masalah norma susila yang ada di masyarakat. Tapi norma itu juga ada sangkut pautnya dengan masalah apakah ada konsekuensinya jika orang melanggar. Jadi kita tahu bahwa itu tidak baik. Orang-orang yang melakukan pelecehan itu dia tahu itu salah. Jadi bukan pengertian normanya, tapi norma yang tetap dilanggar. Cuma apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi adalah masyarakat tidak aktif dalam membela suatu ketidakbenaran. Itu yang sekarang sangat menyorot. Oke, Bu, apa sih yang sekarang nih terjadi krisis apa sih terhadap masyarakat kita saat ini? Udah terjadi pelecehan di dalam transportasi umum, banyak yang melihat dan juga banyak yang tahu, tapi tidak ada satupun salah satu di antara masyarakat ini yang berani untuk menolong atau membela. Padahal udah jelas-jelas ini adalah suatu kesalahan. Gimana menurut Ibu sekarang? Ada krisis apa nih yang terjadi pada masyarakat saat kita? Ini sesuatu yang terjadi sesaat ya. Tapi pada hal-hal yang jauh lebih berat. Kita tahu bahwa adanya penyiksaan terhadap anak terserah oleh orang tua tiri atau orang tua sebenarnya. Itu sampai meninggal dan tetangga tahu. Apakah tetangga membela? Itu saja juga tidak membela. Dan bukan karena tidak tahu, tapi karena takut untuk membela. Sekarang kita kembalikan dalam hal yang terjadi sesaat. Misalnya terjadi di kereta api misalnya. Di situ kan terjadi serentak mendadak. Kalau yang sudah dipikirkan hampir tiap hari anak disiksa, orang tidak membela, apalagi dalam keadaan seperti ini. Tapi apa yang terjadi? Kenapa sampai bisa begitu parah? Kita kembalikan seandainya ada seseorang yang akhirnya dilecehkan, lalu orang lain melihat, jika ada yang membela, apakah dia tahu orang itu seorang diri atau rame-rame? Kalau dia rame-rame, apakah dia akan dibela atau dia akan hancur? Jadi memikirkan juga risiko yang terjadi pada dirinya. Lalu kita lihat juga selain risiko pada dirinya, juga apakah kalau misalnya ada aparat, ya mungkin kalau aparat masih mungkin lah membela, tapi kan juga jarang. Atau dia memang seorang dengan rame-rame, jadi risiko dihadapi gitu. Kalau misalnya sekarang akhirnya jadi perkara, apa yang akan terjadi? Apakah dia akan jadi saksi? Dia akan jadi tersangka? Jadi banyak risiko yang dihadapi. Oke, Ibu gimana menangani kasus yang terjadi saat ini di masyarakat yang kita rasakan saat ini? Masyarakat itu kurang apa ya? Kurang antusias untuk membela keadilan atau kebenaran, sedangkan jelas-jelas itu di tempat umum. Seperti kejadian-kejadian saat ini terjadi, pelecehan seksual di kendaraan umum, transportasi umum. Itu menurut Ibu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat dan pemerintah ini? Sebetulnya di sini merupakan kesatuan masyarakat, pembelaan masyarakat dengan segala akibatnya. Jika akibatnya misalnya akhirnya akan diproses secara adil, maka masyarakat akan berbeda dibandingkan dengan jika akhirnya masyarakat malah harus jadi saksi, setelah jadi saksi mungkin jadi tersangka, dan mungkin juga nanti dia akan mengalami tindakan-tindakan kurang baik oleh kelompok-kelompok yang akhirnya melecehkan. Kita tidak tahu itu satu orang tersendiri atau kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok itu kelompok yang berkuasa atau kurang berkuasa. Itu kan semua kita tidak tahu. Jadi risiko bagi yang membela itu terlalu berat. Kemudian risiko kalau diproses lebih lanjut juga belum tentu terjadi keadilan. Jadi kita sudah membela misalnya, kemudian terjadi ketidakadilan, lama-lama kita acuh. Oke, Bu, langkah-langkah apa yang harus diambil oleh pihak pemerintah atau pihak
pihak tertentu untuk menangani hal-hal ini supaya tidak terjadi mungkin seperti pelecehan-pelecehan ini? Jadi seharusnya ini kesatuan antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Jadi masyarakat kita ajak untuk berani, tapi kita buktikan pada masyarakat bahwa hukum itu betul berjalan. Jadi jangan kebetulan dia anak seorang kaya, anak seorang pejabat, maka akhirnya dia tetap menang. Jadi itu membuat orang jadi takut dan orang tidak berani mengambil risiko. Tapi seandainya misalnya ada yang membela, masyarakat ramai-ramai membela di tempat dia sudah menang, tapi berikutnya dia tetap mendapatkan keadilan walaupun pelakunya anak orang besar, anak orang kaya, tapi tetap kena hukuman, maka situasi akan berbeda. Jadi merubah situasi, merubah pandangan masyarakat yang bukan dirubah dengan kata-kata dari pejabat atau siapapun, tapi dengan kata-kata dan perbuatan yang nyata. Ini ada kejadian begini, dia anak orang besar, tapi tetap dia ditahan. Itu sebagai contoh. Tapi sekarang kita lihat penahanan itu kan banyak dianggap sekedar proforma, ditahan, dihukum, tapi tidak ada di penjara. Namanya kan bukan dipenjarakan. Oke Bu, mungkin langkah pemerintah menempatkan mungkin pihak-pihak tertentu kali Bu ya, seperti kepolisian, seperti TNI di tempat-tempat tertentu agar para pelaku-pelaku ini tidak berani untuk melakukan aksinya. Menurut Ibu seperti apa? Apakah mungkin ya? Dan apakah kita betul-betul bisa andalkan pada TNI atau apa? Jadi seandainya memang dia mau, hatinya baik, tapi nanti dalam proses berikutnya ternyata seorang yang pangkatnya lebih tinggi misalnya, apa yang akan terjadi? Apa kalau misalnya hanya sekedar peneguran masih tidak apa-apa, tapi kalau itu terbawa ke kenaikan jabatannya, bagaimana? Jadi banyak pandangan masyarakat bahwa ini sangat menakutkan. Oke, berarti sudah terjadi krisis ya Bu di masyarakat kita. Jadi ya mungkin sudah tidak percaya pada adanya pembelaan terhadap kebenaran. Oke, Bu ada yang disampaikan lagi Bu mungkin untuk para masyarakat yang menaiki transportasi umum untuk lebih hati-hati atau seperti apa? Memang sekarang semua menyadari keadaan yang terjadi. Ekonomi tambah sulit. Dengan adanya masalah ekonomi yang tambah sulit, kejahatan itu meningkat. Dengan sendirinya meningkat. Maka semua harus berhati-hati dan jangan menilai seperti sebelumnya. Ini sudah akan meningkat terus. Apalagi kita ikuti lagi bagaimana dengan krisis, misalnya krisis perang, akan lebih parah lagi. Bukan karena perangnya, karena situasinya sudah situasi yang terpuruk. Dan akhirnya ditambah dengan perang yang berakibat pada ekonomi yang merosot. Oke, terima kasih Ibu Mintarsi atas waktunya untuk penjelasannya. Terima kasih Bu.